Apa saja Pak Ustadz yang dilakukan oleh baginda Nabi? Yang pertama adalah tidur di atas pangkuan istri. Nah, jadi ternyata Bu, ada kesunahan seorang laki-laki tidur di atas pangkuan istri. Begitu pula kebalikan ya, istri juga tidur di atas pangkuan suami. Nanti pulang suami baca Quran, ibu langsung baring di atas pahanya. Apa sih Dek kok kijil begini? Ibu jawab, nggak apa-apa Mas. Kata Pak Ustadz, orang sama suami kok nggak bisa kijil? Pelacur aja yang dapat dosa bisa kijil depan pelanggannya. Masa aku cari pahala nggak bisa kijil depan kamu, Mas? Kata suaminya, jijik aku ngelihat kamu. Jadi teman-teman yang berbahagia, jelas Bu ya. Ibu baring Bu, nanti Bu di atas pahanya seorang suami. Suami ibu sendiri loh, bukan suami tetangga loh, awas loh ya. Nanti sembarangan. Dan ini langsung Ustadz ambil dari hadis, bukan sembarangan, bukan Ustadz ngarang gitu, enggak. Hadis sahih riwayat Muslim. Aisyah berkata, Rasulullah pernah berbaring di atas pangkuanku saat aku sedang haid, lalu beliau membaca Al-Quranul Karim. Dari hadis sependek ini ada 3 ilmu yang didapatkan. Yang pertama, memang sunnah romantis tidur di atas pahu pasangan, di atas paha pasangan. Nggak apa-apa Bu, ibu tidur di atas pahanya suami, itu sunnah. Bapak tidur di atas pahanya istri, itu hukumnya adalah sunnah. Ini satu pelajaran. Pelajaran kedua tadi dikatakan sedangkan Aisyah dalam kondisi haid. Ini menjadi dalil, karena ada beberapa perempuan itu kalau haid dia kayak merasa risih dekat sama suaminya. Salah Bu, banyak tuh perempuan begitu soalnya. Keliru. Ibu kalau haid semuanya halal kepada suami kecuali yang satu itu yang ngerepes. Kalau yang itu memang haram. Bu, mohon maaf Bu ya, sekenceng-kencengnya ulama itu cuman pusar sampai lutut aja yang dilarang. Pusar sampai lutut, pusar ke atas, lutut ke bawah halal. Pusar sampai lutut itu zona larangan terbang Israel. Jadi nggak boleh diapa-apain ya, itu dalam kondisi haid. Dulu Bu, orang-orang Arab itu punya kebiasaan aneh. Jadi mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Orang muhajirin itu kan biasa melakukan hubungan dengan cara yang bervariasi. Sampai di Madinah nikah dengan perempuan Ansor. Perempuan Ansor itu ketularan orang Yahudi. Orang Yahudi punya keyakinan berhubungan itu nggak boleh dengan cara bervariasi, harus dari cara yang berhadapan. Akhirnya ketika malam pengantin baru, suaminya ini mau berhubungan dari cara yang aneh, dari belakang. Istrinya marah, enggak Bang, ini haram. Kenapa Dek? Nanti anakku matanya juling. Siapa ngajarin kamu begitu? Katanya yang ngajarin adalah orang Yahudi. Lapor sama Nabi, sahabat tuh gitu. Nabi, kenapa istriku Nabi? Kenapa istrimu? Istriku tidak mau begayaan. Ya, kenapa? Katanya takut nanti anaknya matanya juling. Apa kata Nabi? Kadzabat al-Yahud, Yahudi itu pendusta. Turun ayat, nisa'ukum harthun lakum, wanitamu itu adalah ladang bagimu. Fa'tu harthakum anna syi'tum, datangi ladangmu sebagaimana kamu suka. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa, mohon maaf teman-teman yang berbahagia dalam hubungan romantisme keluarga, walaupun dalam kondisi haid sekalipun tetap jalan. Nabi romantis dengan Aisyah dalam kondisi haid. Kemudian yang ketiga, lalu Nabi membaca Quran. Tuh ya, subhanallah, ibu baring di atas pahanya suami, terus suaminya ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu lihat wajah suami, ya Allah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Mas, gitu. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nangis istrinya Mas. Kenapa Dek?
Itu kan ayat poligami, ku tapak memang mulutmu baru tahu rasa. Nggak paham dari tadi. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nih dengerin Bu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bacain Quran istrinya itu kalau lagi marah, bapak bacain Quran itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panas kerasukan memang ternyata dia. Ya, suami marah, ibu bacain Quran. Serius Bu, bacain 3 kul Bu, ibu tiupin di dadanya, ciup keningnya, tiupkan di ubun-ubunnya, begitu sambil dilus dadanya. Aku marah, ayah sabar, gitu. Ayah jangan marah-marah, nanti ayah lekas tua. Kalau ayah nampak tua, bunda bakal cari daun muda. Tampar memang ibu. Siapa ngajarin kamu begitu? Ustadz sembarangan. Baiklah. Jadi gitu ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang pertama Bu, tidur di atas pangkuan. Dan mohon maaf ya, satu poin yang tidak banyak orang tahu, Nabi Muhammad itu wafat di atas pangkuan Bunda Aisyah Bu. Masya Allah. Jadi sampai di detik-detik akhir kehidupannya, ibu bayangin, ibu mangku kepala suami ibu sambil menalkinkan telinganya, la ilaha illallah. Gimana rasanya ibu ngelihat suami ibu? Pasti ibu udah mulai mikirin berapa warisannya, ya Allah. Ikut tampar memang. Nggak boleh Bu, astagfirullah. Ya, oke. Tadi poin 1, tidur di atas pangkuan istri. Yang kedua, tidur di dalam satu selimut. Ini dicontohkan oleh Nabi dalam hadis masih riwayat Aisyah. Hadis diriwayatkan Sa'id bin Al-Mansur, dikatakan ketika Rasul berada dalam satu selimut bersama Bunda Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Nabi bertanya, "Kenapa engkau bangkit wahai Aisyah?" Aisyah berkata, "Aku sedang haid ya Rasulullah." Nabi bilang, "Kalau begitu tutupi dari pusar hingga lututmu, kemudian kembalilah engkau denganku." Dan Aisyah pun akhirnya masuk dan berselimut bersama Rasulullah. Dengerin, ternyata berselimut dengan pasangan satu selimut itu hal yang dianjurkan. Maka ini tidak boleh dilakukan kepada siapapun kecuali 2 orang Bu. Siapa Pak yang boleh tidur seselimut dengan kita? 1, istri atau suami. Dan yang kedua adalah anak yang di bawah umur 10 tahun. Jadi Nabi bersabda, "Muru auladakum bisolati 'inda sab'a." Perintahkan anakmu salat di saat umurnya 7 tahun. 7 tahun diperintah salat. Wadribuhu li'asrin. Pukullah mereka di saat umurnya 10 tahun. Perhatikan, wa farikum fil madaji. Pisah ranjang mereka di saat umur mereka sudah 10 tahun. Jadi 10 tahun nggak boleh seranjang. Dipisahin Bu, ya. Itu aturan ajaran yang diajarkan Nabi. Kenapa psikolognya? Biar dia berkembang menjadi orang yang lebih baik. Dan kalau dia tidur seranjang, kasihan psikolog bapaknya terganggu. Ya. Jadi tidur seranjang itu cuman haknya seorang suami atau anak kecil. Kalau aku sejenis masa nggak boleh seranjang, nggak boleh seselimut Pak Ustadz? Nggak boleh Bu. Nabi bersabda, wala yanzuru rajul ila auratir rajul. Laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki. Saya ulangi. Wala yanzuru rajul ila auratir rajul. Laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki. Wala tanzurul mar'a ila auratil mar'a. Dan perempuan tidak boleh melihat auratnya perempuan. Auratnya sampai di mana Pak Ustaz? Pusar sampai lutut. Jadi hati-hati nih. Ini kadang-kadang yang muda-muda datang ke kos-kosan temennya, "Mbak, masuk Mbak." Kadang pakai daster setengah paha. Bapak-bapak kadang main futsal. Saya nggak ngelarang futsalnya Pak ya, tapi celana pendeknya itu Bapak buka paha Bapak. Tapi di depan laki-laki Pak Ustadz, haram, nggak boleh. Ya, jadi kalau main futsal silakan, tapi jangan pakai celana pendek, pakai sarung. Tahu-tahu bolanya hilang, mana tadi ya? Dibukain satu-satu gitu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, pakai celana pendek boleh, tapi celana pendek itu harus di bawahnya
lutut. Hati-hati ya. Ini laki dengan laki, perempuan dengan perempuan sama, tidak ada bedanya. Masa aku ngelihat pahanya laki haram tak? Haram. Tak apa? Aku ndak nafsu. Kalau udah haram itu ndak butuh nafsu, ibu. Iya. Contoh ya, misalnya bapak ngelihat ada nenek-nenek mandi di pinggir pantai, umurnya 99 tahun, telanjang bulat, nafsu nggak? Malah dibayangin. Pak, astagfirullah. Itu tuh harusnya normalnya langsung enggak gitu. Ini dia mikir. Ngeri memang bapak-bapak ini. Bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngelihat nenek-nenek telanjang bulat 99 tahun, nafsu enggak? Tidak. Dosa enggak? Dosa. Jadi kalau udah haram enggak butuh nafsu. Paham? Jadi ngelihat paha laki-laki, Pak, walaupun pahanya laki, haram. Sudah haram, menjijikkan lagi, Masya Allah ya. Dosa itu nggak boleh, hati-hati. Ibu juga sama, nggak boleh ngelihat pahanya perempuan ya. Apalagi kalau ngelihat pahanya lawan jenis. Nah, ini tadi jadi kesimpulannya nggak boleh membuka aurat. Wala yubdir rajul ila rajul fi thawbin wahid. Tidak boleh laki-laki tidur dengan laki-laki di dalam satu selimut. Wala tubdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbin wahid. Dan tidak boleh pula perempuan dengan perempuan tidur dalam satu selimut. Tuh dengerin. Jadi kalaupun misalnya kepepet, satu ranjang berdua, selimutnya bedain. Kalaupun kepepet, tapi kalau punya pilihan, lebih bagus dipisah ranjangkan. Jangan ada tidur satu ranjang berdua, apalagi satu selimut. Kami sejenis, Tat, gak bakal ngapa-ngapain. Dalamnya lautan, ada yang tahu. Dalamnya selimut, siapa yang tahu? Hati-hati ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, tidur satu selimut itu cuman haknya suami ke istri dan istri ke suami. Kemudian yang ketiga, sering mencium istri. Ini sesuatu yang rekomendasi dari Nabi. Bahkan Bu ya, diceritakan dari Bunda Aisyah ketika lagi berpuasa, coba bayangin, padahal puasa ini normalnya orang fokus beribadah, lagi berpuasa pun Nabi memperbolehkan untuk mencium istrinya. Diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, hadis riwayat Sahih Bukhari, Muslim, dikatakan Bunda Aisyah mengatakan, karena Nabi yuqabbiluni, Nabi mencium aku, wa huwa shaim, Nabi berpuasa, wa ana shaimah, aku juga berpuasa. Jadi dua-duanya berpuasa. Wa kana amlakukum li irbihi, cuman Nabi mampu menjaga dirinya. Itu jaga pesan. Pak Ustaz, jadi kami boleh mencium istri dalam kondisi berpuasa? Boleh. Tapi hati-hati, mampu enggak kau menahan dirimu? Kalau mampu silakan. Karena kalau yang muda-muda gini hati-hati. Ibarat listrik tegangan tinggi. Kadang belum dicolok sudah nyala lampunya duluan. Beda kalau yang kai yang di belakang-belakang itu. Kalau kai itu aman. Ibarat listrik tegangan rendah. Udah dicolok aja nggak nyala-nyala ya. Jadi Masya Allah. Saya ngomongin listrik loh ya, jangan mikir yang lain loh ya. Awas ya. Aku benci pikiranmu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, mencium istri. Waktu itu sampai Umar datang, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, mati aku ya Nabi. Kata Nabi, kenapa kok mati? Aku mencium istriku sedangkan aku berpuasa. Kata Nabi Umar, apa pendapatmu jika engkau berkumur-kumur di dalam ibadah puasamu? Apakah puasamu batal? Tidak Nabi. Maka berciuman dengan istri itu bagikan orang berkumur-kumur, maka tidak membatalkan ibadah puasa. Kalau puasa saja boleh berciuman dengan istri, apalagi dalam kondisi normal-normal saja. Mohon maaf Pak ya, terutama mengecup kening. Ciuman di kening itu ciuman cinta. Hanya ibu juga sering nyiumin anaknya, tapi yang dicium keningnya, bukan bibirnya. Kalau bibir itu khusus suami ke istri, istri ke suami. Untuk anak-anak kita cium di bagian keningnya. Ya, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Berciuman dengan istri ternyata adalah sunnah. Subhanallah. Kemudian berikutnya yang keempat, mandi bareng istri.
Ah. Ah. Aha. Ini bukan Ustadz yang ngarang, Bu. Hadis riwayat Muslim. Diceritakan oleh Bunda Aisyah, kuntu ana aktasil wan nabi fi ina'in wahidin. Aku sama Nabi pernah mandi dari satu wadah, satu kuali. Orang zaman dulu nyebutnya kuali, sekarang nyebutnya betap, ember-ember, betap. Tak pernah masuk ke hotel ini. Ember. Pantesan embernya pecah semua di rumah gue. Orang mandi bersama di betap, dia di ember. Aku di jeding, Pak Ustadz. Lebih parah lagi. Ya, udah gitu jedingnya ada ikannya lagi, Masya Allah. Ikan lele lagi. Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandi bareng, Bu, ternyata itu sunnah. Ana wan nabi aktasil min ina'in wahid. Aku mandi sama Nabi dari satu wadah yang sama. Wa kulluna junub, dan kami berdua junub. Perhatikan, Nabi bilang begini, ketika Nabi mendahului ngambil air, kata Aisyah, tinggalkan untukku Nabi, tinggalkan untukku ya Nabi. Maksudnya bercanda, jangan dihabisin airnya ya Nabi. Makanya ngelihat romantisnya Bunda Aisyah dengan Nabi. Kadang-kadang sedih ya kalau ngelihat Nabi itu dituduh sebagai pedofilia. Apa pedofilia itu, Pak Ustadz? Cinta terhadap anak kecil. Ya, Bu. Saya bisa jawab kok, Bu. Cuman ini keluar tema. Tapi kalau ibu mau dijawab, saya jawab. Tapi kalau ibu nggak mau juga nggak apa-apa. Tampaknya ibu nggak mau, ya sudah. Baik, teman-teman, kita lanjutkan saja. Nggak, ibu mau apa tidak? Udah telat, nggak bisa ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, Nabi dituduh pedofilia karena Nabi menikahi Aisyah. Mohon maaf ya, saya jawab ya. Pertama, kalau Nabi disebut pedofilia karena menikah dengan anak kecil, bandingin dong, Nabi punya beberapa istri, harusnya semuanya anak kecil, tapi ternyata istri Nabi justru kebanyakan orang-orang yang sudah tua. Sedangkan satu-satunya yang masih muda itu adalah Bunda Aisyah. Yang kedua, Bunda Aisyah dinikahi umur berapa, Bu? Dinikahi Nabi umur berapa? Sebanyak ini satu pun dari yang tahu. Berapa, Bu? 25? 45? Ngajak kelahi memang orang ini. Berapa, Bu? 11? Salah. 9? Salah. Ini udah mulai googling dia, kelihatan ya. Udah mulai gini. Nabi menikahi Bunda Aisyah umurnya 6 tahun. Orang langsung bilang, wow, amazing guys. 6 tahun, Pak Ustadz. 6 tahun. Nih dengerin, saya jawab ya. Memang Nabi menikahi Bunda Aisyah umurnya 6 tahun. Tapi Nabi tidak pernah serumah dan menggauli Bunda Aisyah sampai Bunda Aisyah datang umur haid. Dan waktu itu umur haidnya Bunda Aisyah umur 9 tahun. Dah jelas ya? Oke, lanjutan lagi. Tetap aja 9 tahun itu menurut saya masih kecil. Bu, gini Bu, kita bicara secara psikis ya. Kalau memang pernikahan Nabi itu pernikahan yang aneh, harusnya diingkari dong oleh beberapa orang yang hidup di zaman itu. Sama kayak Nabi menikahi mantan istrinya Zaid bin Harithah, yang waktu itu Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Nabi. Orang bilang, Muhammad itu kurang ajar ya, masa nikahin mantunya sendiri, Zainab binti Jahash. Waktu itu karena dianggapnya anak angkat itu anak kandung. Setelah turun ayat ini kemudian tidak, dikembalikan hukumnya normal seperti sedia kala. Diingkari. Sama ketika Nabi Muhammad SAW misalnya memerintahkan sesuatu, diperbolehkannya melakukan hubungan dengan berbagai macam cara. Itu banyak yang mengingkari orang-orang Yahudi.
Sekarang saya tantang, ada nggak satu orang aja yang mengingkari pernikahan Nabi dengan Aisyah? Nggak ada. Kenapa? Karena memang di zaman itu konteks yang seperti itu sesuatu yang wajar-wajar aja. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, yang mendasar, Bu. Ibu-ibu, orang Arab itu namanya rasnya itu namanya rasnya ras Kaukasoid namanya, Bu. Kaukasoid itu sejenis dengan orang Asia Timur, Israel, Arab dan sekitarnya. Itu dengan makanan tertentu, dengan suhu panas tertentu, Pak, itu memang tubuhnya itu cepat tua. Loh, mohon maaf, Bapak kemarin nonton timnas Indonesia U16 tanding dengan U16 versi Arab. Saya lihat kok ya tua-tua. 16 tahun itu udah berjenggot, berkumis, gak karuan begitu. Ya, karena memang mereka rasnya Kaukasoid. Beda dengan orang Indonesia ini Mongoloid. Mongoloid itu cenderung lebih muda. Makanya kalau Ustadz di Arab ditanya, Omrok, berapa umurmu? Saya sebut umur saya itu dia kaget. Kok muda banget? Ya memang ganteng banget. Ya, Ibu kalau mau muntah, muntahin aja nggak apa-apa ya. Jangan ditahan-tahan, Bu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia itu begitu. Dan ternyata yang terakhir Bu, kenapa kita nggak boleh melakukan pedofilia? Biasanya kalau pedofilia yang merasa terdolimi, tersakiti itu siapa, Bu? Yang anak-anak tadi ya? Yang perempuan tadi dong. Sekarang Ibu lihat Bunda Aisyah gimana? Mandi bareng dengan Nabi. Terus dia bilang, Nabi jangan habisin airnya. Ih nggak apa-apa. Ih jangan gitu Aisyah. Sekarang gini, Anda yang nikahnya udah dewasa, Anda yang nikahnya suka sama suka. Pertanyaan saya, kapan ibu dimandiin sama suami? Nanti Pak Ustadz. Kapan? Kalau udah mati. Mandi jenazah itu. Ya? Jadi Bunda Aisyah aja romantisnya seperti ini. Nah gimana ada seorang muslim kemudian mengatakan ini pedofilia wal iyadzubillah. Baik. Kemudian berikutnya suami menyuapi istri, Bu. Nah, suami menyuapi istri. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis Bukhari Muslim. Diceritakan Nabi bersabda, sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka nafkah itu adalah sedekah. Hei laki-laki, jangan pelit sama istrimu. Kalau kau punya rezeki, lapangkan rezeki untuk istrimu. Karena melapangkan rezeki untuk istri, pahalanya sama dengan bersedekah. Mendapatkan nilai pahala. Banyak laki-laki yang pelit dengan istrinya karena dipikirnya kalau memberi nafkah itu seperti ya sesuatu yang amalan biasa. Saya kasih tahu ya, Anda ngasih nafkah istri itu sama kayak bersedekah. Masya Allah. Ya, jadi suami jangan pelit sama istri. Kerja mati-matian, ngapain kerja bang? Iya, ini kulakukan demi menafkahi anak istri. Giliran dapat duit, duitnya nggak dibuat nafkahi anak istri. Itu namanya bohong. Bapak nafkahin istri bapak, lihat mukanya melas-melas begini kasih. Nggak tega Pak ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, suami kata Nabi memberi nafkah itu sama kayak bersedekah. Hingga suapan nasi yang kau suapkan ke dalam mulut istrimu, nih disuapkan ke mulut istri, itu juga sodakoh. Coba bayangin Bu. Makanya bapak-bapak kalau punya rezeki, dek sini deh, disuapin, masya Allah ya. Kulit durian Bu ya. Jadi kulit durian, masya Allah. Tuh bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, romantis tuh kayak begitu. Makan jagung dimakan berdua, es degan satu diminum sedotannya berdua. Romantis tak kere. Itu bukan romantis. Ya Bu, suap-suapan sama suami Bu ya. Itu begitu. Kalau suap-suapan tuh sama suami, jangan suap-suapan dikasih 200.000. Kasihan. Jadi teman-teman, Ustadz ngomong apaan? Jangan dihubung-hubungin ya. Baik, sudah lewat uangnya kau makan itu uang neraka, hati-hati ya.
Bertaubat itu ibu-ibu. Kenapa? Menerima uang suapan hukumnya haram? Karena orang yang menyuap pasti butuh modal. Ketika butuh modal, dia korupsi. Ketika dia korupsi, kemudian naudzubillah min dzalik, dipanggil sama Allah. Hei, sini, kamu korupsi. Maaf ya Allah, aku harus balikin modal. Kenapa? Modal apa? Aku ngasih uang serangan fajar ya Allah. Siapa saja terima. Keluar daftarnya anggota MIQ tadi Bu ya. Ibu di surga sudah ngopi ya, keramasan ya kan, Masya Allah. Datang pengumuman, Ibu Dewi MIQ. Ada apa malaikat? Kamu dipanggil Allah. Kenapa? Kamu dimasukin ke neraka dulu. Kenapa malaikat? Ya iyalah, kamu dulu makan uang haram itu. Kapan malaikat? 27 November 2024. Saya tidak ngomong di Balikpapan loh ya. Ini kejadiannya di Papua Nugini. Kalau di sini mah aman-aman, Masya Allah. Tuh maksudnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke laptop. Suami menyuapi istri. Ini kenapa mukamu jadi merah semua begini Bu? Udah pada nerima semua kalian? Na'udzubillah. Baik. Kemudian berikutnya, menyuapi istri boleh, bagus. Bahkan Bu, Nabi Muhammad itu saking romantisnya, malam pengantin itu Nabi ketok pintu. Assalamualaikum, berikan salam. Makanya kalau pengantin baru saya suruh ngapalin, Assalamualaikum ya babal jannah, Assalamualaikum ya babal jannah, keselamatan bagimu wahai pintu surga. Apalin, diapalin depan pintu. Assalamualaikum ya babal jannah, Assalamualaikum ya babal jannah. Buka pintu, ngelihat istri biasanya berjilbab karena ini udah halal, pakai baju setengah dada, grogi dia Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nanti sama suami, bapak datang bawa susu beruang atau apa, bapak kasih deh, ini susu buat kamu ya Allah bang, makasih bang Ros ya, bang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tadi Aisyah ceritanya. Gitu nanti bapak praktekin Pak ya. Deh ini susu buat kamu. Si abang niru Rasulullah ya. Udah diem, gak usah banyak ngomong, minum. Ya. Diminum sama ibu. Ditanya sama Nabi, di mana bekas bibirmu meminumnya deh. Kalau Nabi gitu, ditanya Aisyah, kenapa bang? Aku ingin meminum dari bekas bibir yang sama. Itu Nabi. Bapak juga begitu nanti. Dek, di mana bekas bibirmu? Kenapa bang? Kok bau jigung ya? Emang beda Bu ya? Gak romantis. Dasar. Kemudian berikutnya yang keenam, bercanda dan bermain bersama-sama. Jeleknya laki-laki, banyak laki-laki itu yang mohon maaf merasa menjaga wibawa di depan istri. Kadang dibecandain dikit aja marah. Dasar laki-laki nggak punya perasaan itu namanya. Digodain sama istrinya, bang, 1 tambah 1 berapa bang? 1 tambah 1 ya 2 lah deh. 7 bang. Kalau laki-laki yang romantis, ya Allah adek, 1 tambah 1 2, 7 bang. 2, kenapa? Ya iya bang, karena aku gak bisa menduakan kamu, kamu tujuan dalam hidup dan matiku. Tapi kalau laki-laki versi yang gak bisa bercanda, bang 1 tambah 1 berapa? 2, 7 bang. 2 goblok. Kok beda ceritanya? Ya, laki-laki itu yang romantis, suka bercanda dengan istri. Wong Nabi aja bercanda dengan istrinya kok. Iya, kadang-kadang tuh Masya Allah pulang dari pengajian dari luar kota. Mi, Abi punya 2 kabar nih, kabar baik, kabar buruk. Kamu yang baik dulu apa yang buruk dulu? Yang buruk dulu aja Bi. Kabar buruknya, waktu Abi ceramah di Jakarta, Abi ketemu sama mantan. Dan Abi ada niatan mau menikah dengan mantan. Kabar buruk Bi, kabar buruk.
Kabar baiknya apa, Bi? Kabar baiknya itu cuman bercanda. Ya Bu, bisa nggak suamimu kayak begitu? Allah, potonganmu Bu. Jadi yang romantis sama pasangannya, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak gitu loh, Dede ambilkan nasi. Jadi laki itu yang tegas, ambilkan nasi. Diambilkan nama istrinya. Nih Bang, buat kamu Bang. Kelebihan dikurangin, kelebihan nasinya Bang, bukan kelebihan cantikmu. Ini yang jangan diromantisin mukanya gini. Kasiannya Bu, Ibu. Ya, makanya kan Ustaz udah bilang, MIQ itu kajiannya 3 generasi. Dibawa suaminya, dibawa istrinya, dibawa anaknya. Kayak begini ini kan ibu dapat ilmunya, tapi suami ibu di rumah nggak paham, jadi nggak ngeklik gitu loh. Hanya dibarengin, bareng-bareng ngajinya bareng. Ya nanti naik sepeda motor, ibu di belakang. Kata suaminya, Dek, pegang pundakku dengan erat, aku akan terbang membawamu ke surga. Abang pingin terbang, tapi sayap abang tinggal satu, yang satu itu kamu. Terus anaknya di belakang, ibu bapak berangkat, ditarik dari bawah gini, kita bikin romantis. Gitu kan yang mau gini-gini. Ngerti gak sih kalian konten-konten kayak gitu? Kasian banget. Makanya tadi pembawa acara sampai capek-capek di follow ya akun Ustadz yang nggak punya Instagram, follownya pakai apa? Ya kasihan. Ibu nanti beli Bu Instagram Bu depan situ. Baik. Dari Zaid bin Sabit, ia berkata, Nabi itu orangnya suka bercanda dengan istrinya. Hadis Bukhari. Coba bayangin. Jadi Ustaz nggak main-main ini, langsung Ustaz ambilkan dari Bukhari Muslim. Dalam hadis riwayat lainnya, ini riwayat Nasai, Aisyah dengan Saudah pernah saling melumuri muka dengan makanan. Saudah itu Bu, istri pertama setelah Khadijah. Nabi waktu menikah dengan Khadijah, Nabi tidak berpoligami. 25 tahun Pak, Nabi monogami. Setelah menikah dengan Khadijah, baru kemudian Nabi menikah dengan Saudah. Umur Nabi 50, Saudah umurnya 55. Coba bayangin. Terus apa yang terjadi? Nabi menikah dengan Aisyah umurnya 9 tahun waktu berumah tangga. Jadi perbandingannya umur Aisyah 9, Saudah istri pertama umurnya 55 tahun. Terus bercanda, melumuri makanan ke muka masing-masing, ibaratnya tepung begitulah. Kamu Dek, apa sih kamu begitu? Masya Allah, tuh pasti lagi ngebayangin kapan istriku kayak begitu ya. Tuh ya, makanya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, teman-teman yang berbahagia adalah memanggil istri dengan panggilan mesra. Apa sih susahnya ngomong mesra sama istri itu? Saya tuh heran ya. Padahal kan ngomong ya gampang aja, bercandaan gitu. Bi, apa Mi? Ambilkan cuka. Pagi-pagi makan cuka, perutmu nanti sakit. Nggak apa-apa Bi, cuka aja dulu. Lama-lama juga cayang. Pasti nggak paham ya kan? Aduh capeknya ya Allah. Baik. Oke. Ibu jarang diromantisin tuh, kelihatan tuh mukanya. Muka-muka nggak jelas. Romantismu kan cuma satu, pas dikasih duit awal bulan itu kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Ibu, makanya kemarin saya seminar di Samarinda, saya bilang rumah tangga itu yang membuat kacau apa? Ketika di dalam rumah tangga itu terjadi krisis cinta. Ada yang protes, Ustadz, rumah tangga kok krisis cinta? Anak cinta bapaknya, istri cinta suaminya, suami cinta istrinya. Ya enggak toh, rumah tangga kami penuh dengan cinta. Bohong. Cinta itu terjadi ketika engkau tidak memiliki tujuan. Sedangkan dalam rumah tangga yang tidak dilandaskan dengan kaidah Islam, pasti di situ cintanya cinta yang tidak tulus. Mohon maaf, krisis. Suami cinta istri karena cantik. Makanya kalau istrinya, mohon maaf, bodinya udah mulai berubah melar, rambutnya udah mulai rontok, tidurnya udah mulai ngorok, ya Bu ya, mulai pudar cintanya. Balikan sama aja ibu juga. Mohon maaf, ibu sama suami punya kepentingan. Fulus.
Afafun dengan fulus, mulus. Wa tanfafulus, manfush. Dan yang paling menjijikkan bagi seorang istri, dinafkahi suami tiap bulan dikasih 10 juta, 20 juta, enggak pernah bersyukur. Giliran dikasih 200.000 hari Rabu 27 November, gembiranya seumur-umur. Masya Allah, kurang ajar itu namanya. Jadi ibu, iya enggak sih Bu? Wah, dapat 200, ya Allah, 200.000. Padahal dikasih suaminya 20 juta, nggak pernah bersyukur dia, Masya Allah. Jadi ibu hati-hati ya. Hanya luar biasa ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Sama suami punya kepentingan duit, nggak boleh begitu. Ibu, saya kemarin melakukan jajak pendapat kepada anak-anak SMA. Adik-adik cewek-cewek yang cantik-cantik, dengerin Ustadz nak. Ya Pak Ustadz, kalau punya kesempatan nanti pilih suami yang ganteng atau yang kaya, semua jawabannya sama, ganteng, karena mereka belum berpengalaman. Mereka belum tahu capeknya ngantri gas melon. Mereka belum menderita nungguin harga bawang nggak turun-turun. Itu nggak berpengalaman. Sekarang kita coba bapak-bapak bertanya sama yang sudah berpengalaman. Ibu-ibu, ganteng apa kaya? Emang boleh sematre itu? Masya Allah. Karena ibu-ibu udah tahu bahwa ganteng itu cuma dinikmati satu hari, cuma 15 menit. Itu juga lampunya mati. Itu juga kalau pakai obat. Kalau nggak pakai obat paling 3 menit selesai. Ini ngomongin apa sih Bu? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jelas Bu ya. Kayaknya disitulah kita krisis cinta. Kita butuh cinta yang tulus. Dan cinta yang tulus itu pada saat kita mencintai orang di saat sebenarnya dia tidak memiliki kelebihan apapun. Insya Allah ya. Saya pernah ngelihat seorang suami, istrinya kemo Bu, rambutnya rontok. Mohon maaf. Ya kalau dibilang cantik jauh banget lah, namanya perempuan nggak punya rambut gimana? Kemudian mukanya cekung, kemo Bu, kemo. Tapi Masya Allah suaminya tetap setia, dipeluk istrinya, dipegangin tangannya. Ayah aku udah nggak kuat lagi, ayo dek kamu bisa. Ayah kalau mau nikah lagi nggak apa-apa, enggak dek. Ayah nikah sama kamu dan ayah berkomitmen sampai mati, pokoknya tetap bersama dengan kamu. Masya Allah. Ini kejadian nyata Bu ya di Indosiar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, emang ada laki-laki begitu? Ada ya? Oh Masya Allah. Pasti konten itu Bu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia itu suami nggak punya kepentingan sama istri. Sebaliknya istri Bu ada suaminya miskin semiskin-miskinnya. Bukan dari awal ya. Kalau miskin dari awal oke lah. Dia tuh miskinnya belakangan. Maksudnya awalnya nikah tuh kaya. Tapi naudzubillah karena dia pengusaha Bu, ketipu bangkrut. Tapi si istri itu Masya Allah memberikan kekuatan deh. Abang takut anak-anak nanti nggak bisa makan. Ayah nggak boleh ngomong gitu. Ayo semangat ayah. Ayah jangan takut, ayah S apa? Ayah S2. Kok S2 takut nggak bisa makan? Gajah ya, SD aja nggak lulus badannya gemuk-gemuk. Kurang ajar kamu nyamain ayah sama gajah. Bukan ayah, tapi maksudnya kalau gajah aja dikasih Allah makan. Masa ayah makan sepiring aja takut nggak makan? Gajah tuh makannya 1 karung, 2 karung, dia kenyang-kenyang aja, santai aja. Ayah lihat dong cicak-cicak di dinding. Mereka itu diam-diam merayap. Datang seekor hap. Lalu di subhanallah. Kau itu tahu Bu? Jadi teman-teman, itu lalat itu, cicak itu makanannya nyamuk. Bu, cicak bisa terbang nggak sih? Jangankan terbang, lompat aja nggak bisa. Ibu kalau ngeliat ada cicak lompat, itu bukan lompat, itu jatuh. Cuman dia begayaan Bu, ya. Biar nggak malu-maluin gitu. Kan sama kayak ibu ada yang jatuh terus push up, dia pura-pura push up. Ya mirip begitulah modelnya. Jadi Masya Allah teman-teman yang berbahagia, ayah cicak nggak bisa terbang.
yang dimakan nyamuk bisa terbang. Logikanya ya, cicak mati kelaparan. Masa ayah takut sama Allah? Yakin sama Allah ayah? Cicak mikir, apa hebatnya ya? Tangan tak bercakar, buntut tak berbisa, mulut tak beracun. Tapi apa? Si cicak itu mikir, gak mungkin Allah menciptakan manusia dalam kondisi gagal desain. Dia mikir, aha, cekling. Ternyata lidahnya cepat, Bu. Jadi ketemu sama nyamuk, nggak perlu dia terbang, pura-pura sok kenal aja. Nyamuk, apa kabar? Sehat-sehat? Nggak banyak ngomong, kenyang. Daripada Ustadz ngomong terus, nggak kenyang-kenyang. Iya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau pengajian di luar, Bu, Ustadz tuh Masya Allah. Kalau pengajian tuh makanan lengkap di mana-mana, Masya Allah. Di sini tuh udah nggak dikasih makanan, pakai kalau makanannya habis marah-marah. Gimana sih Ustadz, makanannya habis, aku nggak dapat jatahnya, aku nggak dapat minyak. Oh, tak cor mukamu baru tahu rasa ya. Niat pengajian, ini pengajian yang betul. Ya, jadi ibu-ibu yang berbahagia, nanti Pak panggil istri dengan panggilan romantis. Nabi panggil, ya Khumairah, yang pipinya kemerah-merahan karena malu. Ya Allah, indah. Ya, nanti Bapak panggil istri dengan panggilan sayang. Say, kamu pulang say. Walaupun habis ngabisin duit Bapak 10 juta, Bapak tetap sayang. Say kemari, sayang mas, syaitonir rajim ya. Ya Bu, dah sayangin pasanganmu. Sepertinya temanya nggak habis karena masih cukup lumayan banyak. Tapi nggak apa-apa Bu ya, nanti kita sambung dalam kajian fikih romantis. Dan nanti ada momen bahkan, mohon maaf Bu, berkaitan dengan masalah ranjang. Itu ternyata ada ilmunya. Saya ngomong begini bukan jorok, asli lillahi ta'ala, itu ada ilmunya. Dan ini penting untuk kita ketahui. Seperti pelajaran kita hari ini semuanya tadi Bu ya. Nanti Ibu praktekin, kasih tahu suami, ajakin suaminya pengajian. Ya, nasihatin suami boleh Tat? Boleh. Tapi tidak boleh di depan orang banyak. Mas sholat, udah tua bau tanah nggak sholat. Itu bukan nasihat, itu ngajak kelahi. Iya, Ibu, kalau nasihatin suami harus tahu posisinya. Ya, pertama di atas meja makan, lagi makan ngobrol, ayah apa kabar, baik, ayah baik-baik aja di kantor, gitu enak suami pulang senang. Meja makan yang kedua, selesai sholat berjamaah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Balik badan, ayah, Umi ada sedikit problem, boleh ngomong? Kalau ayah udah siap, kalau ayah capek nggak usah. Suami kayak digituin loh Bu. Itu ketemu cewek cantik, gue mas apa kabar? Nggak tergoda itu, serius. Nggak tergoda. Dan satu lagi kapan Bu? Di atas ranjang. Jangan pernah ngomong suami ketika pulang, biarin dia mau main HP, jangan disentuh. Dia mau ngapain, biarin dulu sampai ada mode di mana dia nanti akan manggil ibu. Suami ibu itu kalau datang dia capek, waktu capek dia seakan-akan nggak butuh ibu. Ibu diemin aja, jangan disentuh. Kalau disentuh marah. Tapi nanti satu saat dia udah mulai tidur begini, baru dek sini dek. Nah baru ibu datang, tunjukkan kekijilanmu. Ya, berubah Power Rangers. Set. Jadi ibu, ini buat adik-adik yang kecil-kecil jangan ditiru ya, awas ya. Ini khusus yang dewasa. Jadi ibu-ibu, nah di situ ibu datang pakai baju warna pink yang tipis. Ibu pegang remote, pas datang langsung ada kipas, sep. Bang, aku lagi galau, pikiranku lagi kacau. Hidup riuh seperti burung yang berkicau di antara luasnya samudra dan pulau. Aku datang kepadamu, hai kekasihku, beri aku obat. Obat apa?
Kata Pak Ustadz, kalau lagi galau itu suruh sholat berjamaah sama sholat berjamaah subuh. Ya sholat sana ke Masjid Baitul Aman Polres itu. Enggak mas, di sana imamnya biasa aja. Aku mau diimamin sama kamu karena kamu imam dalam hidup dan matiku. Gitu. Walaupun di hati begini. Pembacaannya belepotan, tidak karuan begitu kan. Iya, imam masjid di Baitul Aman, Bismillahirrahmanirrahim, jadi kuping enak. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Suamimu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu di belakang ini. Amin. Ini keluarga kocak memang orang-orang. Ya Bu. Astagfirullahaladzim. Bu nasihatin. Mas ya besok kamu yang imamin aku Mas ya. Sebenarnya sama nggak sih nyuruh sholat Bu? Sama. Tapi kan ibu tahu triknya. Nanti kita banyak pembicaraan itu ya. Pokoknya harus konsisten, istiqomah di MIQ. Ajakin teman-temannya, ajakin suaminya, terutama suaminya Bu. Ajakin suaminya, ajakin anaknya juga ya. Karena kajian kita ini kajian 3 generasi. Ya, kajian mengumpulkan semua umur, semua lintas madhab, lintas politik. Kita tidak ikut mana-mana. Ya insyaallah ibu-ibu ini lurus istiqomah lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin.